Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terutama untuk jemaat IPP Hati Bapak Ministry Bali. Khotbah kita hari ini, kita akan berbicara tentang pikiran yang berasal dari Allah seperti apa. Nah, untuk kita memulai kebenaran firman Tuhan, khotbah hari ini tentang pikiran, kita akan berdoa dulu, minta bimbingan daripada Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pada kesempatan di sore hari ini kami boleh dapat datang kembali ke hadapan hadirat-Mu. Kalau kami boleh dapat datang, semua karena kemurahan Tuhan, kami boleh hidup sebagaimana kami ada. Pemberitaan firman-Mu akan disampaikan. Hamba minta hikmat, marifat, pemahaman, pengertian daripada Allah, supaya pemberitaan firman bukan pikiran sendiri, bukan kehendak sendiri, bukan mau sendiri, tapi benar-benar daripada Tuhan. Urapi lidah, mulut, bibir hamba-Mu, hati dan pikiran hamba, supaya pemberitaan ini adalah benar-benar dibutuhkan, benar-benar sampai kepada mereka yang mendengarkan, sehingga mereka akan merubah pola kehidupan mereka menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Tuhan, hamba percaya urapi juga mereka yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya mereka mendapatkan berkat dari pemberitaan firman ini. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur dan berterima kasih. Sekali lagi urapi lidah, mulut, bibir hamba-Mu. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita berbicara di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 dan ke-6. Di dalam Roma pasal 8 ayat ke-5 dan ke-6 berbicara tentang hidup oleh roh, ya. Kita akan tentang pikiran. Nah, di sini Roma 8 ayat 5 sampai 8 dikatakan, di 5 sampai 6 ya, Roma pasal 8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging ialah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kami tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah ada dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, di sini kita akan berbicara, ya Bapak Ibu, salah satu kebenaran firman Tuhan. Pikiran adalah medan peperangan. Nah, sebab kalau kita tahu pikiran ini sangat mengganggu. Dari pikiran ini timbullah karakter-karakter orang. Nah, ada beberapa penjelasan pikiran itu. Pikiran yang pertama, perbuatan Anda itu lahir sebagai perwujudan dari apa yang di pikiran Anda. Jadi perbuatan kita sebagai manusia itu akan terwujud nyata di dalam berasal dari pikiran. Jadi pikiran itu yang membuat wujud nyata perbuatan kita. Nah, dari perbuatan tadi, kebiasaan, ya, sedangkan perbuatan yang kita lakukan terus berulang-ulang tadi, dari pikiran tadi, itu mengakibatkan terbentuklah satu kebiasaan. Kemudian, kebiasaan-kebiasaan yang selalu kita lakukan, akhirnya terbentuklah karakter. Jadi jelas Bapak Ibu, sekali lagi, pikiran menyebabkan perbuatan kita. Ya, dari pikiran timbul perbuatan. Dari perbuatan timbul perbuatan yang berulang-ulang menjadi satu kebiasaan. Dari kebiasaan menghasilkan karakter. Itulah bentuk pola hidup kita. Jadi karakter itu adalah ada di daerah tertentu disebut dengan watak. Tapi daerah lain disebut juga dengan sifat. Ada orang modern sebut dengan kepribadian. Nah, karakter itu jauh lebih penting, apalagi karakter Kristus, Bapak Ibu. Kita tahu kalau kita mengejar karunia, ada 9 karunia roh.
seperti, tapi nilainya tidak kekal. Itu kan Tuhan memberikan kepada kita sebagai satu anugerah instan, langsung dapat membuat orang bisa terkenal dengan karunia Tuhan, misalnya mukjizat, kesembuhan dan segala macam. Dan itu harus dikobarkan seperti firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5:19. Tetapi karakter itu akan jauh lebih indah, karena karakter itu yang dibutuhkan oleh Tuhan, nilainya kekal. Kemudian menyatakan kasih Tuhan. Dengan karakter itu kita mempunyai karakter Kristus seperti kasih melalui proses waktu. Jadi untuk mendapatkan karakter itu harus proses waktu yang panjang, tidak serta-merta membalikkan tangan. Jadi tidak, dia perlu waktu yang cukup lama untuk membentuk karakter. Contohnya Bapak Abraham, untuk menjadi sifat Bapak orang percaya itu perlu waktu 40 sampai 50 tahun. Musa untuk jadi seorang pemimpin bangsa Israel dia perlu waktu 40 tahun dan lain sebagainya. Jadi membuat kita dikenal Tuhan, 1 Korintus 8:3 dengan karakter itu, dan harus dikejar karakter itu, 1 Korintus 14:1. Jadi karakter itu sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Nah di sini ada hubungan ya, pikiran itu adalah medan perang. Kita tahu pikiran kita itu paling gampang ya, apalagi zaman sekarang pikiran banyak dirusak oleh nonton FB, nonton Instagram, nonton segala macam video dan segala macam. Nah, kalau pikiran dirusak, akibatnya perbuatan kita juga jadi yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bertolak belakang. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, sudah pasti. Mereka hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan roh adalah, keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Dalam Roma 8 tadi 5-6. Jadi akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudara ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu, Filipi 4:8. Semakin lama kita melayani Tuhan dan mempelajari firman-Nya, kita akan semakin sadar tentang pentingnya pikiran dan perkataan. Selama kita hidup, kita belajar segi-segi pikiran dan perkataan. Seperti Amsal 23:27 mengatakan, menurut Alkitab King James versi yang berbunyi, sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. Pikiran adalah pemimpin atau pelopor dari semua tindakan. Ingat, jadi pikiran adalah pemimpin atau pelopor dari semua tindakan. Tindakan-tindakan kita adalah akibat langsung dari pikiran-pikiran kita. Jadi tindakan-tindakan kita adalah akibat langsung dari pikiran kita. Pikiran adalah medan perang. Dalam Efesus 6:12 kita dapat melihat bahwa kita berada dalam medan perang. Peperangan yang dimaksud bukanlah melawan manusia, tetapi melawan iblis, roh-roh jahat. Yesus menyebut iblis adalah bapa segala dusta. Karena memberitahukan hal yang tidak benar, iblis mulai menyerang pikiran kita dengan pola yang licik dan gagasan, kecurigaan, kebimbangan, ketakutan, rasa ingin tahu, penalaran dan teori-teori kecil yang terus-menerus mendesak. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa iblis tahu setiap pribadi dan kelemahan dari orang tersebut. Jadi perlu kita merontokkan benteng-benteng. Jadi melalui siasat yang cermat dan tipu daya yang licik, iblis berusaha mendirikan benteng-benteng untuk membelenggu pikiran kita. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita mempunyai senjata untuk mengalahkan benteng-benteng iblis. Kita terlibat dalam peperangan rohani. Peperangan itu berlangsung dalam pikiran kita. Pertama, kita terlibat dalam peperangan. Yang kedua, musuh kita adalah iblis. Yang ketiga, pikiran kita adalah medan peperangan. Iblis bekerja iblis bekerja keras untuk mendirikan benteng dalam pikiran kita. Dia melakukan melalui siasat dan tipu muslihat. Dia tidak tergesa-gesa. Dia meluangkan waktu untuk menggarap rencananya. Itulah perbuatan iblis. Senjata lain yang dapat kita pakai melawan iblis adalah firman Allah.
pujian dan doa. Ingat itu, sekali lagi, senjata yang ampuh melawan iblis adalah firman Tuhan, pujian atau penyembahan dan doa. Nah, bagaimana kalau kita Roma 8 jika memikirkan pikiran-pikiran kedagingan, pikiran-pikiran yang keliru, kemudian pikiran-pikiran negatif, maka tidak dapat berjalan dalam roh. Hidup kita tidak dapat menjadi beres sebelum pikiran kita dibereskan. Jadi bagaimana kita bisa melawan iblis serta roh-roh jahat, bapak pendusta, kalau kita tidak punya firman yang kuat dalam hidup kita, kita tidak rajin berdoa, menyembah dalam pujian dan penyembahan, rajin lagi kurang berdoa, kita tidak akan bisa melawan iblis. Akibatnya kita masuk dalam benteng-benteng atau diserang oleh iblis dengan mudah. Dia mendirikan benteng-benteng segala macam, membuat kita rontok iman percaya kita. Mata hati adalah pikiran kita. Ingat, mata hati adalah pikiran kita. Menurut firman Allah, pikiran dan roh bekerja sama. Ya, jadi pikiran dan roh bekerja sama. Inilah yang disebut dengan asas dari pikiran membantu roh. Dalam Efesus 1 ayat 17-18, Paulus berdoa bagi kita agar kita mempunyai hikmat dengan diterangi mata hati kita. Pikiran harus tenang, hening, dan tentram. Pikiran yang tenang dan tentram akan membantu memudahkan penyingkapan ilahi. Jadi sekali lagi, pikiran yang tenang, tentram akan membantu memudahkan penyingkapan daripada ilahi. Pikiran yang keliru akan menghalang kemajuan kita. Ya, jadi kemajuan kita akan terhalang oleh pikiran kita yang keliru. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang kedua, mengajar kita untuk menetapkan pikiran dan menjaganya agar tetap fokus, ya, agar tetap fokus dan kepada pikiran arah yang benar. Sekali-kali jangan biarkan pikiran yang mengeluh menguasai kita. Pikiran seperti itu akan menghalangi kita untuk terus maju. Filipi 4 yang ke-6, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berdoa, mengucapkan syukur di dalam setiap keadaan. Ketidaksabaran adalah buah dari kesombongan. Sikap yang sombong hanya akan membuat kita menantikan apapun dengan sikap yang tidak wajar. Yakobus 5:7 mengajarkan bahwa kita meminta sesuatu kepada Tuhan dalam doa dan percaya, lalu kita mentaati dan menanti untuk menjadi kenyataannya. Kesombongan mencegah penantian dengan sabar, karena orang sombong berpikir terlalu tinggi tentang dirinya sendiri, sehingga dia percaya seharusnya dia tidak pernah disusahkan dengan cara apapun. Kita boleh berpikir tentang diri kita, tetapi jangan berpikir terlalu tinggi. Hal yang membuat kita memandang rendah orang lain. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah itu dalam Filipi 4 yang ke-8. Jadi itulah cara kerja Bapak Ibu, bahwa pikiran itu, ya, pikiran itu bisa membuat perbuatan menjadi satu kebiasaan berulang-ulang karakter. Jadi karena pikiran, iblis menyebabkan pikiran kita, makanya biarlah kita serahkan hidup kita, pikiran kita dengan cara apa? Banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan, banyak membaca firman yang bisa menjadi kekuatan benteng kita dari serangan panah roh jahat, yaitu iblis. Jadi betapa penting, apalagi kita menghadapi situasi yang dunia saat ini sangat menakutkan. Ya, kalau kita orang banyak ketakutan dengan virus yang mematikan corona, COVID-19. Oleh karena itulah pikiran itu penting, karena dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang sejuk, itu membuatkan imun kita akan bertambah. Ya, banyak ahli-ahli mengatakan. Jadi pikiran itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dikendalikan, dikontrol oleh diri kita. Dengan cara bagaimana? Ya, pikiran kita itu diarahkan, pikiran kita ditujukan banyak melakukan kepada kebenaran firman Tuhan. Diminta supaya
pikiran kita itu, pikirkan kepada pikiran di atas, apa yang suci, apa yang kudus, apa yang berkenan, apa yang menyenangkan hati Allah. Itu yang diminta oleh Tuhan. Ya, jelas tadi di sini firman Tuhan katakan, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Itu Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi hanya dengan cara penuhi hidupmu, pikiranmu dengan banyak berdoa, dengan banyak baca firman, dengan penyembahan kepada Tuhan. Karena dengan cara demikian, ketika kita baca firman Tuhan, maka pikiran kita diisi dengan firman Tuhan yang akan menetralisir setiap serangan iblis yang mengajarkan kita hal-hal yang tidak benar. Dengan banyak menyembah memuliakan Tuhan, kita diajar mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, begitu juga dengan banyak kita berdoa, dikendalikan pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga semuanya layak berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas bahwa pikiran adalah satu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh roh-roh jahat atau iblis untuk ditembak, untuk merusak pikiran. Sehingga kalau dirusak pikiran, mengakibatkan perbuatan kita yang tidak menyenangkan Tuhan, bertentangan perbuatan daging, kebiasaan daging, akhirnya kebinasaan kekal. Jadi mulai sekarang, bentengi pikiranmu dengan berdoa, bentengi pikiranmu dengan banyak baca firman Tuhan, bentengi pikiranmu dengan menyembah Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, kita akan bertemu dengan episode yang lain, dengan tema yang lain. Kita akan doa. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah beritahu tentang pikiran adalah medan peperangan. Mulai sekarang ajarkan kami untuk bisa menjaga hati dan pikiran kami supaya layak berkenan kepada Tuhan. Dan dialah Tuhan, umat-Mu yang mendengarkan ini dibangkitkan iman percaya mereka, dibersihkan hati dan pikiran, bagaimana mereka menjaga hati dan pikiran mereka supaya layak berkenan kepada Tuhan, seperti Filipi 4 yang ke-8, Filipi 4 yang ke-8. Pikirkan hal-hal yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Bagi yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sakit apapun, sakit secara dosa, Tuhan ampuni, maka sembuh dia. Sakit karena kelainan tubuhnya, Tuhan perbagi fungsi jaringan organ tubuhnya. Sakit disebabkan oleh serangan roh jahat, Tuhan sembuhkan, sehingga mereka mengalami mukjizat, kesembuhan, kelepasan, dan berkat daripada Tuhan. Hamba sudah serahkan semuanya kepada Bapa di dalam nama Yesus. Kami sudah memberitakan kebenaran firman. Terpujilah Bapa. Segala pujian dan kehormatan, kemuliaan, keagungan dan kebesaran hanya bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.